Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 20 dan ayat 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ay man ta'ammala fi ayatin kainin minal kainat wa nadhara ilaihi nadharatal fahisil mudaqqiqi la budda an yantahiya ila tasa'ul man alladhi dabbara wa ahkama hadha as-sun'a wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tiada memperhatikan? Maksudnya, bagi orang yang merenungkan dari setiap wujud keberadaan di alam semesta ini secara cermat dan seksama, maka dia akan bertanya, siapakah yang menciptakan, lagi mengatur, serta membuat aturan-aturan di alam semesta ini? Maka tidak ada jawaban yang tepat dalam penafsiran ayat tersebut kecuali lazim adanya zat yang maha kuasa. Dialah zat yang maha bijaksana serta yang mengadakan alam semesta dan yang mengaturnya. Wa idza lam yaktani bi hadzal jawab fala yajidu amamahu illa as-sadfata wat tabi'ata al-amya'a wa laysa man syakka annaha taziduhu jahlan wa ama. Dan apabila seseorang tidak puas dengan jawaban tersebut, maka tidak ada jawaban baginya kecuali dia meyakini bahwa alam semesta itu terwujud secara sudfah, secara kebetulan, dari benda yang mati, dari benda yang buta, dari benda yang tuli, dan tidak diragukan bahwa jawaban ini semakin menambah kebodohan dan semakin menambah kesesatan. Wa qala al-madiyuna la tariqa ila al-ma'rifati illa al-hissu wat-tajribatu. Wallahu la yaqa'u tahta al-hissi wa la huwa mawlu'un lit-tajribah. Fal imanu bihi idan la yastanidu ila dalilin bal huwa jahlun wa dhalal. Golongan materialis mereka berpendapat bahwa tidak ada cara lain untuk mengetahui tentang keberadaan Allah kecuali harus melalui indera dan harus melalui eksperimen. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa dibuktikan melalui indera dan tidak bisa dibuktikan melalui eksperimen. Maka menurut pendapat materialisme,
bagi yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta itu tidak berdasar. Kata mereka begitu, serta tidak memiliki dalil. Bahkan mereka melanjutkan beriman kepada Allah merupakan suatu kebodohan dan merupakan suatu kesesatan. Sebab mereka tidak percaya kecuali harus bisa dirasakan, diraba, dilihat melalui indera atau melalui eksperimen. Al-jawabu awalan la nusallimu anna asbab al-ma'rifati tanhasiru bil hissi wat tajribah bal hunaka aylan ma'rifatun aqliyatun nasilu ilaiha an tariqil qiwa al-dhihniyah. Jawaban kita yang pertama, tentu kami tidak bisa menerima bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui tentang masalah ketuhanan itu hanya terbatas dengan indera dan eksperimen. Bahkan didapatkan dengan cara lain untuk mengetahui sesuatu dengan akal atau dengan logika. Akal dan logika itu merupakan salah satu dari perangkat yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia mengetahui tentang keberadaan pencipta, keberadaan zat yang mengatur, itu tidak hanya terbatas dengan indera, tidak hanya terbatas dengan eksperimen. Manusia memiliki cara lain. Manusia mengetahui pencipta bisa melalui akal pikiran manusia, karena akal atau logika manusia itu merupakan salah satu dari perangkat yang dimiliki olehnya. وَمَنْ أَسْقَطَ الْعَقْلَ عَنِ الْاِعْتِبَارِ وَنَفَى الْحُجَّةَ عَنْهُ فَقَدْ نَفَى الْإِنْسَانِيَّ مِنَ الْأَسَاسِ. Bagi pihak yang menggugurkan dalil akli sebagai argumentasi dan menafikan akal itu sebagai salah satu dari hujjah, maka berarti dia telah menafikan wujud keberadaan manusia. Karena definisi manusia itu adalah al-insanu hayawanun natiq, hewan yang bisa berpikir, hewan yang berakal. Adalah insaniyata bila aqlin hasimin qati'in. Wallahu ila dhalik. Ila anna man nafal ma'arifata 'anil aqli faqad naqalla nafsuhu binafsihi. Haitsu nafa ma'rifatal aqli bil aql. Wastadalla ala adami syai'i biwujudihi. Sebab bukan sebagai manusia apabila manusia itu tanpa akal pikiran. Dan bagi pihak yang menafikan makrifat atau suatu yang diketahui itu melalui akal, maka keterangan tersebut saling bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena menafikan makrifat dengan akalnya,
itu sama menafikan sesuatu dengan wujudnya sendiri. Wa bi'ibaratin ukhra, manusia berakal. Akal tersebut dapat mengetahui tentang sesuatu apabila makrifat atau ilmu pengetahuan itu dinafikan dari akal, maka berarti keterangan ini saling bertentangan dengan wujudnya sendiri. Sebab wujud manusia itu berakal. Dan akal ini dapat mengetahui tentang sesuatu yang dinamakan makrifat. Bagi yang menafikan makrifat dari akal, maka itu saling bertentangan. Dan ini merupakan sesuatu yang sama dengan menafikan wujudnya sendiri. Thaniyan, law sallamna jadalan بأنه لا طريق إلى المعرفة إلا الحس والمشاهدة فإننا نثبت وجود الله ونؤمن به عن هذا الطريق بالذات هو موجود في كل مشهد من مشاهد الطبيعة. Alasan yang kedua, seandainya kami menerima bahwa tidak ada cara lain untuk mengetahui tentang masalah ketuhanan kecuali dengan indera atau dengan eksperimen, atau yang dinamakan dengan al-musyahadah, menyaksikan secara jelas, maka tentunya kami dapat membuktikan wujud keberadaan Tuhan, wujud keberadaan Allah melalui teori tersebut. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia selalu ada pada setiap benda di alam nyata. Kekuasaan Allah itu dapat dilihat dan dapat diketahui serta dapat dirasakan pada setiap ciptaan yang telah diciptakan olehnya. وقد بلغت هذه المشاهدة النهاية من البداهة والوضوح وأوصلتنا إلى العلم بالمبدع المصور بمجرد النظر إليها والتأمل فيها بدون الرجوع إلى المختبرات والمصانع. Merupakan fakta atau kenyataan bahwa itu semua sudah jelas dan sudah memberikan kesimpulan yang disebut ilmu. Ilmu tersebut hendak menjelaskan bahwa setiap keberadaan itu menunjukkan atas keberadaan al-mubdi', menunjukkan atas keberadaan al-musawwir. Dialah zat yang menciptakan dan dialah zat yang membentuk rupa pada setiap wujud keberadaan di alam nyata tanpa harus repot melalui atau melakukan eksperimen. Walau tawaqqafa al-ilmu billahi ala tahlili fil muhtabarat la nahsuru wujub al-imani
lil mutakhassisina bihadzal fanni wahdahum. Seandainya seseorang meyakini wujud keberadaan Allah, dia harus melakukan eksperimen terlebih dahulu. Maka meyakini wujud keberadaan Allah itu tidak terbatas kepada al-mutakhassisin, tidak terbatas kepada mereka yang melakukan eksperimen saja. Karena seruan untuk beriman kepada Allah itu berlaku kepada semua. Fi qawlihi ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ma'al ilmi bi'annahu jallat 'azamatuhu awjaba al-imanu bihi 'ala jami'i ibadihi. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maha benar firman Allah. Allah telah menyeru kepada seluruh manusia agar mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Bi qaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu. Seruan tersebut mengajak kepada seluruh para hamba supaya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, ba'da an qaddama lahumud dalil al-qati'ah bikulli ma'ziratin ala wujudihi. أقام سبحانه هذا الدليل من الفطرة والعقل ومن الحس أيضا عملا بالمبدأ العاجل القائل البينة على من ادعى. Akan tetapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala menegakkan bukti-bukti kepada mereka atas wujud keberadaannya, bahwa dia wajibul wujud, itu diyakini oleh akal, oleh fitrah manusia. Begitu juga diyakini oleh indera manusia. Dan manusia dapat melihat secara jelas dan nyata apa yang diistilahkan dengan al-musyahadah. Maka sesuai dasar tersebut atau sesuai dengan mabda' tersebut dinamakan sebagai al-bayyinatu ala man idda'a. Bagi orang yang mengaku tentunya harus memiliki bukti atau harus memiliki bayyinah. Walaysa fi qawlina hadha jur'atun wa su'u adabin li'annahu jalla jalaluhu wal qailu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Bukan berarti pendapat yang kami paparkan ini jur'ah, artinya tanpa dasar. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 53, bukti-bukti itu semua harus dikemukakan. Sanurihim ayatina fil afaqi
wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan tanda-tanda kebesaran kami pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Allah itu adalah zat yang benar. Bukti-bukti itu ada pada setiap ciptaan yang ada di alam nyata ini. Ya Allah memperlihatkan kepada semua tanda-tanda kebesaran zatnya di seluruh penjuru alam semesta. Begitu juga Dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya dalam diri manusia sendiri. Sehingga jelas bahwa Dia adalah Al-Ma'bud. Allah adalah zat yang wajib disembah. Dan seluruh apa yang difirmankan olehnya itu benar. Waman tatabba'a ayat zikril hakim yajidu nafsahu amama al-adidi min hadhihi al-ayat allati tad'u ila al-iman billahi an tariqil ma'rifati allati hiya tamratul hissi wal 'aql. Min dzalika qauluhu ta'ala awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Nah, tentu dalam diri manusia dan segenap wujud keberadaan di alam semesta itu merupakan bukti al-musyahadah yang dapat dilihat oleh indera manusia. Bisa disentuh, bisa dilihat, dan bisa dirasakan. Bahwa itu semua hendak menunjukkan keberadaan Allah. Maka sesuai dengan dasar tersebut, dialah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat al-ma'bud. Dan Dia ada pada setiap ciptaan yang diciptakan olehnya. Keyakinan ini tentunya tidak dapat diragukan bagi yang berakal, bagi yang memiliki fitrah, dan bagi yang memiliki indera. Tentunya apabila seseorang menelaah ayat-ayat Al-Quran, maka orang tersebut akan menemukan beberapa ayat yang memaparkan alam semesta, menceritakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, meliputi kepada diri manusia. Itu semua hendak mengajak kepada manusia supaya manusia beriman kepada Allah melalui akal, fitrah, indera yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri mereka. Di antaranya Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 185.
Awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan kemudian bumi serta semua yang telah diciptakan oleh Allah. Ayat ini mengajak kepada seluruh manusia supaya mereka memperhatikan kebesaran Allah yang ada di langit, kebesaran Allah yang ada di bumi, kebesaran Allah yang ada di alam ciptaan. Maka maksud dari ayat tersebut bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah di alam semesta, di alam wujud keberadaan ini, itu semua bisa disentuh, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh indera manusia. Innal imana billahi imanun la tarahul ainu wa la talmasuhul yadu walakin hadzal imanu tuqriluhu wa tuhattimuhul mar'iyatu wal malmusatu. Nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman tersebut tentu tidak terlihat oleh mata dan tidak tersentuh oleh tangan, akan tetapi merupakan suatu keharusan dan merupakan suatu kelaziman yang dapat dilihat, yang dapat disentuh. Karena itu semua sebagai wujud nyata. Alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah itu merupakan wujud nyata. Setelah kita meyakini pencipta itu ada, yang mengatur itu ada, maka alam ciptaan yang diciptakan serta yang diatur olehnya itu bisa dilihat, bisa disentuh, dan bisa dirasakan. Nah, tamaman kama yu'minu tabibu al-arifu biwujudi naw'in minal marali fil jismi saqim wa yuhaddidu mahiyatahu bimujarradin an yalmisal jisma au yanzura ilaihi duna an yara al-mikrub alladhi tawallada minhu al-marad. Bisa dicontohkan sebagaimana dokter spesialis dia mengetahui penyakit seorang pasien. Dokter tersebut mengetahui penyakit yang diderita oleh pasien hanya sekedar melihat pasiennya atau menyentuh tubuh si pasien, tanpa harus dokter ini melihat pada mikrob yang diderita oleh si pasien. Dia yakin si pasien ini mengidap suatu mikrob. Tapi tidak harus mikrob itu dilihat. Dia cukup melakukan diagnosa kepada pasien. Melihat dan menyentuh tubuh si pasien, dia bisa memahami si pasien ini menderita sakit apa. Begitu juga si pasien ini dia menderita dengan mikrob apa.
Al-Asr. Tidak ada seorang mukmin atau ateis kecuali dia telah beriman dengan beberapa perkara. Dia beriman dengan beberapa perkara yang tidak harus terlihat oleh indranya. Padahal keimanan tersebut sudah merupakan suatu keharusan, merupakan suatu kelaziman. Mengapa? Wa ma min ahadin mu'minan kana aw mulhidan illa wa huwa yu'minu imanan qati'an bi asya'in katsiratin la taqa'u tahta al-hissi لأن هذا الإيمان يحتمه الحس بالذات والذين يعتمدون على التجربة يعنون بها الاستدلال من شيء تدركه الحواس. Seperti yang kita jelaskan, bahwa tidak ada seorang mukmin atau mulhid kecuali dia telah beriman dengan beberapa perkara yang tidak harus dilihat oleh indranya. Padahal keimanan tersebut sudah menjadi suatu keharusan, sudah menjadi suatu kelaziman. Dan bagi mereka yang berdasarkan eksperimen, mereka membuktikan wujud keberadaan karena memiliki hasil analisa dan riset. Tentunya mereka juga dapat melihat wujud nyata dengan hasil riset tersebut dengan indranya. Sehingga dia yakin bahwa itu ada. Maka kesimpulannya ada yang melihat wujud keberadaan itu sudah menjadi fakta kenyataan dan tidak bisa diingkari. Ada juga yang meyakini suatu keberadaan itu melalui riset, eksperimen. Sehingga dia bisa melihat, bisa mengetahui, bisa merasakan melalui indranya.